Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik ibu-ibu sekalian, pagi hari ini pagi penuh berkah bagi kita semuanya. Kita kembali berada dalam majelis yang mudah-mudahan senantiasa dikelilingi oleh para malaikat, mendapatkan naungan rahmat, serta Allah memuji kita di sisi makhluknya yang mulia, yaitu di sisi para malaikat. Pada kesempatan kali ini tema kita adalah amalan di usia senja. Amalan di usia senja. Nanti sebentar lagi buletin datang. Tunggu Gojek aja ya. Soalnya baru saja diselesaikan, jadi keburu semuanya. Kalau mau lihat di website sudah saya muat di rumaiso.com, bisa lihat tulisan lengkapnya. Sedangkan di buletin hanya beberapa bagian saja saya cantumkan. Tema kita nanti kita bahas pertama tes. Sudah. Oh, kurang dekat. Baik. Sudah jelas, Bu? Yang di belakang sudah jelas? Enggak lihat. Waduh. Ini sebenarnya kalau saya berdiri nanti, saya hanya bisa ngisi 10 menit. Kenapa, Bu? Oh, lebih jelas itu katanya. Suaranya yang kurang jelas apa saya yang ini? Kurang keras. Belum sarapan ini, Bu. Tes. Jelas ini? Ngomong gitu. Saya kira suruh berdiri. Baik, lihat bahasan kita nanti. Pertama kita bahas surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah. Yang kedua nanti kita bahas tentang keadaan di usia senja. Usia senja itu usia berapa tahun? Bintan tahun. Ini masih sudah senja apa belum ini, Ibu? Gurdandane wae sek enom. Nah, ini buletinnya datang. Nah, ini biar enak. Buletin aja. Baru terakhir nanti saya sebutkan 10 amalan ketika di usia senja insyaallah. Nah, sambil dibagi buletin dulu. Langsung di ini aja, Bu Beliza. Kasih tumpukan aja, Bu. Nanti mereka bagi. Ji. Ambil satu ranting. Ji. Saya satu. Ya, tenun.
Ada yang belum? Kalau kurang berarti jamaahnya lebih dari 400. Cuma 400 saja. Ada yang punya lebih, kasih ke belakang lagi. Baik, sudah. Surat apa tadi? An-Nasa. Baik, saya tuntun dulu surat ini, baru nanti kita lihat tafsirannya. Nanti diikuti, nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Baik, lihat artinya. Idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat orang-orang yadkhuluna, masuk fi dinillah, ke dalam agama Allah, afwaja, dalam keadaan berbondong-bondong. Afwaja ini maksudnya jamaat-jamaat, yaitu berkelompok-berkelompok. Fasabbih, bertasbihlah, berarti sebut subhanallah. Fasabbih bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu. Wastaghfir, dan memintalah ampun pada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat. Ayat ini lagi membicarakan tentang yang Nabi SAW peroleh, yaitu pertolongan ketika Fathul Mekkah. Fathul Mekkah itu penaklukan kota Mekkah. Itu menjelang beberapa tahun nanti, menjelang Nabi SAW itu wafat. Tepatnya tahun 8 Hijriah. Karena ketika itu Nabi SAW kembali lagi ke kampung halamannya setelah hijrah ke Madinah. Hijrah di tahun pertama Hijriah, baru balik tahun 8. Nah, terus ketika itu banyak berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Maka Nabi SAW taklukkan ketika itu dengan menghancurkan kurang lebih 360 berhala saat penaklukan kota Mekah tadi. Kemudian engkau lihat manusia akan masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Lalu disuruh bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mintalah ampun pada Allah. Allah itu sesungguhnya maha menerima taubat. Coba kita lihat tentang kisah diskusi sahabat ketika membicarakan ayat ini. Ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu hari Umar mengundang mereka, yaitu para sahabat, dan mengajakku bersama mereka.
Umar mengundang para sahabat hadir, kemudian ketika itu juga Ibnu Abbas masih usia muda hadir di majelis para sahabat-sahabat, yang hadir situ adalah sahabat-sahabat senior. Seingatku Umar tidak mengajakku saat itu selain untuk mempertontonkan kepada mereka tentang kualitas keilmuanku. Umar situ ingin menunjukkan gimana kualitas atau kecerdasan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lantas Umar bertanya, bagaimana komentar kalian para sahabat tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dia tanya An-Nasr ayat 1 sampai 3. Sebagian sahabat berkomentar menafsirkan ayat tersebut tentang ayat ini, setahu kami kita diperintahkan agar memuji Allah dan meminta ampunan kepadanya ketika diberi pertolongan dan diberi kemenangan. Jadi mereka cuma tafsirkan ya apa adanya saja. Oh, situ kami disuruh bertasbih, kami disuruh memuji Allah, kami suruh beristighfar. Jadi kayak plak seperti kita terjemahkan gitu. Ini para sahabat senior artikan kayak gitu. Sebagian lagi berkomentar, kami tidak tahu. Kalau kami tidak tahu, atau bahkan tidak ada yang berkomentar sama sekali. Lantas Umar bertanya kepadaku, yaitu bertanya kepada Ibnu Abbas. Dia tanya, wahai Ibnu Abbas, beginikah kamu menafsirkan ayat tadi? Tidak, jawab Ibnu Abbas. Lalu bagaimana tafsiranmu? Ibnu Abbas jawab, surat tersebut adalah pertanda wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah semakin dekat. Allah memberitahunya dengan ayatnya, jika telah datang pertolongan Allah dan seterusnya. Lalu diperintahkan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan. Sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat. Kata Umar, aku tidak tahu penafsiran ayat tersebut seperti itu selain seperti yang kamu Ibnu Abbas itu ketahui. Ibnu Abbas tafsirkan ayat ini beda dengan sahabat-sahabat senior, Bu. Ibnu Abbas itu tafsirkan kalau ayat ini menunjukkan semakin dekatnya meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau semakin dekatnya maka ada perintah di situ. Bertasbihlah, terus bertahmid, terus beristighfar. 3 ya. Ya, 3 ya. Bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Maka dalam Riyadhus Shalihin, lihat catatan di bawahnya, ketika membawa bahasan ini, Imam Nawawi rahimahullah memberikan judul bab 12. Anjuran untuk meningkatkan amal kebaikan pada akhir usia. Pada akhir usia disuruh tingkatkan amal kebaikan. Nah, itu lagi bahas surat An-Nasr tadi. Karena Ibnu Abbas tafsirkan, itu bukan hanya sekadar penaklukan kota Mekah, bukan hanya disuruh perintah bertasbih, bertahmid, beristighfar, namun usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semakin dekat, yaitu beliau akan semakin dekat meninggal dunia. Maka Imam Nawawi katakan, kalau begitu diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh di usia senja. Apa tadi perintahnya? 3 ya. Apa? Tasbih, tahmid, istighfar. Di mana ibu bisa amalkan? Saya tidak sebutkan riwayatnya di sini. Di dalam riwayat yang lain, untuk mentakwil ayat tadi, memahami ayat tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam praktekkan, Bu. Saat ruku lan sujud, beliau baca bacaan berikut. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Apa, Bu? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma
firli. Baca ketika kapan? Rukuk dan sujud. Bacaannya sama. Rukuk baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Sujud juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Berapa kali baca? Minimal 1 kali. Ini dalam hadis Aisyah sebutkan untuk takwil. Takwil maksudnya tafsirkan dan praktekkan ayat tadi. Berarti pemahamannya juga kita katakan di akhir usia perbanyaklah bacaan ini ketika rukuk dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Di situ sudah ada 3 tadi yang kita sebut, Bu. Kan tadi suruh tasbih ya. Subhanakallahumma. Disuruh tahmid juga kan? Rabbana wa bihamdika. Suruh istighfar kan? Allahumma gfirli. 3, Bu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. 3. Tasbihnya ada, tahmidnya ada, istighfarnya ada. Kapan baca tadi? Rukuk dan sujud. Berarti bacaan rukuk dan sujud bisa sama. Rukuk keadaan gimana, Bu? Rukuk minimal rukuk gimana? Minimal rukuk. Ibu-ibu, minimal rukuk standar para ulama disebut ibu sudah rukuk ya. Ketika badannya itu merunduk, membungkuk dan tangan menyentuh lutut. Walaupun nanti tidak siku. Itu sudah dapat kadar minimal rukuk. Berarti gini, ini tangan sudah nyampe sini ya. Dia sudah gini. Sudah rukuk nih. Badan merunduk terus tambah apa? Tangan menyentuh, gak mesti genggam. Kalau dia sudah menyentuh sudah sah rukuknya. Cuma menyentuh. Nah ini pegang nih. Ini sudah dapat. Jadi kalau ada misalnya yang sepuh, ini hanya bisa kayak gini, sah rukuknya. Ya, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kalau memaksakan dia untuk rukuknya 90 derajat sikunya, wah nanti jadi masalah tadi. Sesuai kemampuannya. Itu standar rukuk yang dia dapat sah. Paham ya? Terus kalau sujud dengan menempelkan 7 anggota tubuh. Apa, Bu? Dari hidung. 2 telapak tangan kanan kiri, lutut kanan, lutut kiri, ujung apa? Kaki. Ujung kaki nggak mesti semua jari. Apa bisa tekuk semua jari? Nggak bisa, Bu. Terus bagian kakinya yang bagian putihnya ini bukan punggung. Ini sentuh. Sentuh pun sah. Ya, sudah dapat nih. Gini sah itu. Berapa anggota tadi? 7. Cuma para ulama beda pendapat tentang hidung saja. Hidung wajib nempel atau tidak? Para ulama beda pendapat dalam hal ini. Yang aman tetap ditempelkan saat sujud. Nah, jadi rukuk sujud bacaannya kayak gini, Bu.